Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana guys kabarnya? Mudah-mudahan selalu dalam kondisi sehat bahagia. Oke guys, kali ini aku ingin berbagi tentang filosofi hidup bersepeda guys. Sebagaimana kalian lihat sekarang ya, banyak sekali orang yang hobi bersepeda di mana-mana. Dan mungkin itu bagus sekali ya, untuk kesehatan bagus, untuk refreshing bagus. Dan ternyata setelah aku beberapa kali bersepeda ya guys, itu aku merenungi ternyata hidup itu seperti orang bersepeda guys. Wah, ini lagaknya kayak filosof aja ini. Filosof kebablasan. Jadi filosofi bersepeda itu sangat bagus sekali guys, kamu terapkan di hidupmu. Kadang itu ada tanjakan, ya kita harus naik tanjakan itu. Mau nggak mau kita harus tetap ngontel tanjakan itu. Ya seperti sekarang ini, kondisi krisis, ada corona segala macam, ekonomi lesu, bisnis nggak jalan, mungkin ada yang rugi, ada yang di PHK. Ya bersepeda saja, santai saja. Ibaratnya kita itu sedang ditanjakan. Ya udah dinikmati aja. Dinikmati saja sambil cari ide-ide baru, terus ya sambil sekuatnya. Kalau misalnya kita nggak kuat ya sudah, berhenti ditonton, ya jalani saja, terus naik sambil dituntun. Begitu jalan agak datar, ya kita ngontel lagi, santai lagi, menghirup udara yang segar lagi, lihat pemandangan yang bagus lagi. Nah, nanti ketika ada turunan, ya kadang hidup seperti itu guys. Kadang hidup itu ya ada tanjakan yang berat, ada yang santai, datar, ada yang turun, wah rileks sekali. Ya seperti itu, bisnis juga seperti itu, hidup kita itu. Kadang kalau pas lagi enak itu, wah enak banget. Rezeki mengalir kemana-mana, enak, wah pokoknya serba enak lah. Pada saat kita enak itu ya jangan sampai lupa. Nah, ini pelajaran ya bagi kita ya guys. Saat corona seperti ini kita harus siap ya, sehingga ketika kita enak, ketika kita punya banyak rezeki ya, kita harus rajin-rajin menabung, harus rajin-rajin menyiapkan masa-masa sulit seperti ini. Salah satu contohnya adalah menabung emas. Jadi pada saat sekarang ini kalau kalian punya emas itu sangat-sangat berharga. Bahkan lebih berharga dari properti kamu, lebih berharga dari tanah kamu, lebih berharga dari kendaraan, mobil. Karena apa? Karena emas itu sangat liquid guys, sangat liquid. Kamu jual kapanpun bisa. Dan sekarang kondisi harga emas itu sangat tinggi. Aku udah share di channelku tentang cara menabung emas. Kalau kalian rutin menabung emas tiap bulan, taruhlah berapa lah, nggak harus dalam bentuk emas ya. Di tabungan Pegadaian itu bisa kita menabung emas dalam bentuk rupiah, mulai dari 10.000 rupiah pun bisa. Itu bisa kalian lakukan. Ini kalau di dalam Al-Quran itu seperti di surat Yusuf ya, bagaimana 7 tahun yang melimpah kemudian diikuti 7 tahun yang berat. Nah ini ibaratnya hidup kita itu sekarang itu 7 tahun yang berat. Bagi kalian yang sudah siap, maka insya Allah bisa melewati hidup ini dengan baik, dengan kondisi krisis seperti ini. Sampai mungkin tahun depan kita masih bisa survive. Tapi bagi kalian yang nggak siap, ya ambil pelajaran yang sangat berharga guys dari seperti ini, bahwa kita itu harus siap dalam kondisi apapun. Bisnis kita harus siap dalam kondisi apapun. Kalau omset kita turun seperti ini ya kita harus siap. Bagaimana caranya supaya omset kita itu tetap naik, tetap stabil, tetap paling nggak turunnya nggak terlalu dalam. Kita tetap bisa membackup karyawan, tetap bisa menggaji karyawan. Ya walaupun profit kita menurun nggak masalah. Yang penting perusahaan tetap jalan. Nah ini filosofi hidup guys. Mungkin kalian punya filosofi hidup yang lain, boleh komen di bawah ini. Dan ini salah satu filosofi hidup orang bersepeda. Jadi kalau misalnya sepedamu bannya gembos bocor ya sudah, cari tambal ban, santai aja.
nikmati aja. Ya, santai aja, hidup itu harus dinikmati. Masih banyak hal-hal yang masih bisa kita syukuri. Kita masih bisa bernafas, masih bisa hidup di rumah, masih punya rumah, masih bisa tidur, masih punya kesehatan, masih diberi kesempatan untuk mohon ampunan pada Allah, untuk beristighfar, untuk memperbanyak ibadah, memperbanyak sedekah. Jadi nikmati aja guys. Jadi kita nggak perlu terlalu ekstrim, wah, meratapi nasib dan segala macam. Tidak perlu meratapi nasib. Ya, hidup itu harus dijalani. Ya, kadang susah, kadang santai, kadang rileks. Ya, itu namanya hidup. Yang paling penting adalah kita belajar mengambil hikmah dari setiap perjalanan hidup kita. Kalau kita bisa belajar mengambil hikmah dalam setiap perjalanan hidup kita, aku yakin dalam 5 atau 10 atau 20 tahun ke depan hidup kamu akan lebih baik lagi. Oke guys, itu dulu renungan filosofi bersepeda. Mudah-mudahan kalian bisa mengambil manfaatnya. Dan ini aku mau goes lagi. Goesnya hari ini cukup ini dekat guys, ya cuma 5 kilo aja, karena kemarin aku udah goes 20 kilo guys sampai Tepar. Hari ini cukup 5 kilo aja, tapi nyari tempat-tempat yang enak dan sejuk guys. Ini lewat sawah-sawah guys, di daerah Bangun Jiwa guys. Ini banyak yang sepeda guys tuh. Nah, teman-teman banyak yang sepeda. Oke guys, itu dulu. Tetap semangat, tetap bahagia, tetap bersyukur, jalani apa adanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, aku melanjutkan perjalanan lagi ini, filosofi bersepeda. Siapa tahu nanti dapat ide-ide baru lagi. Oke guys, ini tanjakan guys, gak kuat ya sudah, dituntun aja guys. Santai aja guys, hidup itu gak usah ngoyo-ngoyo. Timbangannya semaput guys. Nafasnya aja udah mau habis. Tuh lihat depan kan sudah jalan datar. Kalau ini tadi tanjakan turunan guys, turunan dalam guys. Oke guys,